selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya. Untuk zodiak Pisces, kayak buat para Pisces ini readingan untuk tanggal 21 sampai 23 ya Januari 2026. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya Pisces. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja Pisces, di kartu yang pertama ya. Ada Ace of Swords di 3 hari ke depan ini. Ini menyangkut tentang new konflik, bisa sesuatu yang logik, power kamu, keyakinan hati kamu terhadap sesuatu, pengetahuan kamu, kejelasan, terobosan baru, serta ide-ide baru yang dibuat. Ya. Lalu yang kedua, di sini ada The Hangman. Di 3 hari ke depan ini kamu juga bisa terkait dengan sesuatu yang gantung sifatnya ya. Sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, pengorbanan kamu buat sesuatu, terus juga keinginan untuk melepaskan sesuatu di sini ya. Jika dipertahankan terasa sulit ya, jika dilepaskan terasa sayang. Oke. Lalu yang ketiga, di sini di 3 hari ke depan kamu juga bisa terkait dengan yang namanya, ini ada Five of Pentacles ya. Rasa insecure, hubungan yang sulit di sini buat dijalankan, apalagi terkait dengan konflik. Kamu ada potensi bisa terjadi masalah dengan orang lain, ataupun di sini masalah keuangan, kalau nggak masalah kesehatan ya. Hati-hati terhadap kehilangan uang di 3 hari ke depan, ada potensinya ya, atau merasa kekurangan sumber uang. Makanya aku katakan biasanya secara general aja aku bilang ada potensi masalah ini bisa terjadi ya. Masalah keuangan, masalah sama orang lain, masalah dengan kondisi kesehatan sendiri ya. Hati-hati. Terus yang keempat ya, di 3 hari ke depan Pisces juga bisa terkait dengan yang namanya pandangan akan masa depan ya. Di sini keadilan, keyakinan buat rencana-rencana ke depan, planning ke depan, keputusan yang akan diambil buat ke depan, dan langkah pertama apa yang harus dilakukan buat tujuan ke depan. Seperti itu. Oke. Tentunya kita akan klarifikasi ya kartunya Pisces di sini kayak biasa. Tapi sebelum klarifikasi, aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan. Itu ada di angka 1, 3, 5, dan 2. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu ya. Buat Pisces. Ada The Star, Wheel of Fortune. Oh, The High Priestess. Di harapan ini kartu mayor semua teman-teman ya Pisces. Wow. Oke, semua alasannya ini merujuk kepada ya udah, memang udah jalan dari semesta aja nih buat terjadi semuanya ini ya. Oke, yang pertama terkait dengan Ace of Swords diklarifikasi oleh The Star ya. Tadi aku katakan bahwa Ace of Swords ini hadir ya. Ini bagaikan adanya, kalau nggak tentang new konflik bisa ya, new idea, oke, ide-ide baru. Ini juga bisa terkait dengan terobosan-terobosan baru yang akan kamu buat di 3 hari ke depan. Ya, di sini ada Ace of Swords yang terkait dengan hal yang kamu impikan, hal yang kamu cita-citakan. Apa tuh Kak? Bisa jadi ini terkait dengan terobosan baru. Kalau konflik baru, siapa sih yang mau terjadinya konflik baru gitu ya dalam kehidupannya? Pasti nggak mau dong. Nah, bisa jadi ini terkait dengan terobosan baru. Ada terobosan-terobosan baru yang akan Pisces lakukan di 3 hari ke depan ini. Dan terobosan itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan selama ini ya, sesuai dengan ide-ide kreatif yang kamu harapkan juga, sesuai dengan keinginan-keinginan kamu selama ini. Adanya pembaruan di sini untuk sesuatu yang kamu fokuskan selama ini gitu. Ini keren ya, baik itu di bidang usaha, di bidang pekerjaanmu, karirmu. Oke. Terus yang kedua ada The Hangman ya. The Hangman ini diklarifikasi oleh Wheel of Fortune. Ya, tadi aku katakan bahwa di 3 hari ke depan kamu akan bertemu dengan sesuatu yang bersifatnya gantung di sini ya. Sesuatu yang kamu tunggu-tunggu, sudah berkorban,
tapi mungkin ingin dilepaskan, ingin ditinggalkan, karena seperti aku jelaskan tadi, kalau dipertahankan nggak worth it kak, kalau ditinggalin di sini merasa sayang ya. Adanya Wheel of Fortune ya, tentang keberuntungan yang kamu rasa kok nanggung banget. Nah gitu, ini kan bersifatnya gantung ya. Adanya keberuntungan yang akan membuat Pisces jadi merasa ini tuh baik gitu ya, cuma tuh nanggung banget gitu. Oke. Atau juga bisa di sini kebalikannya, karena kan bisa vice versa ya. Atau ada sesuatu yang di sini menurut kamu gantung, tapi ini justru menjadi suatu keberuntungan bagi kamu. Contohnya apa? Hubungan yang gantung antara kamu dan seseorang itu malah memberikan keuntungan tersendiri bagi kamu. Contoh, memang kamu ingin lepas dari seseorang, sehingga ketika hubungan ini gantung, kamu jadi kayak ada alasan gitu untuk segera mengakhiri hubungan ini ya. Jadi ada suatu keberuntungan yang menurut kamu, wah ini tuh momen, ini tuh keberuntungan bagi aku, jadi aku gak sulit buat mengakhiri segalanya ya. Itu ada juga ya. Terus yang ketiga, di sini ada Five of Pentacles yang diklarifikasi oleh The High Priestess ya. Di 3 hari ke depan ini Pisces juga akan terkait tadi dengan 3 masalah yang aku bilang ya di awal ya. Pertama, masalah keuangan. Yang kedua, kalau nggak masalah dengan orang lain. Yang ketiga, masalah kondisi kesehatan kamu. The High Priestess, aku rasa di 3 hari ke depan ini ada masalah yang terkait dengan orang lain yang kamu tutupi ya, yang kamu pendam sendiri di sini. Kamu merahasiakan bahwa kamu punya, contoh ya, Pisces ini sedang merahasiakan bahwa dirinya punya masalah dengan si A gitu, atau si B, atau si C gitu. Kamu nggak cerita ke siapapun, meskipun sebenarnya hatimu dalam kondisi yang sulit gitu. Mungkin kamu sakit banget hatimu, mungkin kamu sebenarnya resah banget, mungkin kamu sebenarnya mau cerita, tapi ya ke siapa, tahu kalau cerita dengan cara yang bagaimana gitu. Terkadang tuh banyak ya orang-orang yang bingung gimana sih caranya curhat menyampaikan sesuatu biar tidak terkesan menjelekkan orang tersebut kak, tidak terkesan aku curhat memojokkan orang itu, padahal sebenarnya aku hanya meluapkan apa yang aku rasakan akan orang tersebut, bukan ingin ngejelekin dia, tapi memang hanya ingin melimpahkan perasaanku, mencurahkan perasaanku. Nah ini, jadi Pisces, beberapa dari Pisces memilih untuk diam gitu. Ketika ada konflik dengan seseorang, kamu memilih untuk mendem semuanya, kamu simpan semuanya ya. Ada hal-hal yang ganjil di dalam hati itu disimpan semua, sekecil apapun kamu simpan ya. Luar biasa nggak tuh ya, jadinya nahan hati kalau kayak gini teman-teman ya. Terus yang keempat, di sini ada Two of Wands diklarifikasi oleh The Hierophant ya. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan rencana-rencana planning buat ke depan di sini ya. Nah, jangan sampai kamu nahan hati di sini jadi kayak apa ya? Bukan mencegah, menghalangi kamu untuk membuat langkah pertama planning buat ke depan ya. Jadi buat yang galau-galau lagi ada masalah Pisces, gak ada teman buat curhat, boleh banget ya mau personal reading sama aku ya. Rahasia aman terjaga tentunya, privasi kalian teman-teman. Oke. Intinya di sini apa ya? Jangan semuanya dipendam sendiri gitu. Kamu seolah-olah tidak ada masalah, kayak baik-baik saja, happy-happy aja, padahal hatimu banyak nanggung masalah semuanya sendiri gitu ya. Oke, yang keempat tadi terkait dengan rencana ke depan kan. Ada di Hierophant di sini. Oke. Ada sesuatu rencana buat ke depan yang kamu rencanakan dengan cara yang sebenarnya sangat kaku gitu. Ada rencana-rencana yang dibuat, mungkin ini tidak hanya rencana yang dibuat sama diri sendiri, tapi juga terkait dengan orang lain, tentunya di luar dirimu gitu ya. Cuma rencana ini sangat kaku, tidak fleksibel ya di 3 hari ke depan ini. Padahal kalau Pisces kan sebenarnya orang yang simple, yang apa ya, yang paling fleksibel aja dalam melakukan rencana gitu ya. Kalau yang A nggak bisa, yang B. Kalau B nggak bisa, yang C. Jangan kaku. Pisces inginnya seperti itu. Tapi mungkin ketika Pisces terkait dengan orang lain, kamu harus mengikuti rencana dengan secara terstruktur ya, dengan berhati-hati, biar dikatakan profesional, biar nggak dikira amatir. Harus ngikutin banget gitu, cara-cara yang tradisional sebenarnya ya. Kurang fleksibel, padahal ini bertentangan sebenarnya dengan jati diri Pisces yang apa-apa sebenarnya yang simple enak untuk dilakuin. Tapi ini jadinya rencananya kaku gitu, karena bisa jadi kamu terkait dengan orang lain ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di 3 hari ke depan ya. Itu ada Taurus, Aries,
Aquarius. Itu aja. Oke, angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi, ada di 1, 3, 5, dan 2. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.